Halo anak-anak, bertemu kembali dengan Mr. Agus di pelajaran tematik. Hari ini Mr. Agus akan lanjutkan tema 9, subtema 2, pembelajaran 3 dan pembelajaran 4. Siapkan buku modul dan peralatan tulis kalian. Buku modul halaman 31. Tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama siswa dapat memahami perubahan bentuk energi dan perubahannya. Yang kedua, siswa dapat menuliskan kewajiban dan hak warga negara atas sumber daya alam. Kita masuk pada bentuk energi dan perubahannya. Yang pertama adalah energi listrik menjadi energi panas. Contohnya adalah pada penggunaan setrika listrik, kompor listrik, dan pengering rambut. Yang kedua adalah energi listrik menjadi energi cahaya. Contohnya penggunaan lampu listrik di rumah dan lampu kendaraan. Yang ketiga, energi listrik menjadi energi gerak. Contohnya adalah penggunaan kipas angin dan blender. Yang keempat, energi listrik menjadi energi bunyi. Contohnya adalah penggunaan pada radio, sirene, bel listrik. Yang kelima adalah energi cahaya menjadi energi listrik. Contohnya penggunaan pada panel surya yang menghasilkan energi listrik dengan bantuan energi panas dari matahari. Ini Mr. Agus punya gambar bentuk energi dan perubahannya listrik menjadi panas. Nah, ini dia. Ini ada gambar setrika listrik, ini ada rice cooker. Ini adalah bagaimana listrik yang ada diubah menjadi energi panas melalui setrika yang ada. Ini juga listrik yang ada diubah menjadi energi panas di dalam mesin penanak nasi, namanya rice cooker. Mister punya gambar bentuk energi dan perubahannya yang lain. Ini adalah listrik menjadi cahaya. Ini dia. Ini bagaimana listrik yang ada melalui bohlam lampu menjadikan bohlam lampunya bercahaya karena adanya listrik yang masuk ke dalam bohlam lampu. Mr. Agus punya gambar yang lain lagi, gambar bentuk energi dan perubahannya listrik menjadi bunyi. Ini adalah tip, ya, tip radio dan tip. Ini adalah bagaimana ketika listrik yang ada diubah menjadi bunyi yang keluar dari peralatan elektronik tip ini. Mister pikir kalian pasti pernah lihat dan pernah dengar dan bahkan mungkin memiliki tip seperti ini. Kita masuk kepada kewajiban warga negara atas sumber daya alam yang ada. Yang pertama adalah memanfaatkan teknologi dan peralatan yang ramah lingkungan. Ini adalah kewajiban sebagai warga negara atas sumber daya alam yang ada di Indonesia, yaitu adalah dengan cara memanfaatkan teknologi dan peralatan yang ramah lingkungan sehingga lingkungan dapat terjaga dengan baik. Makanya menggunakan teknologi yang ramah lingkungan. Yang kedua, kewajiban yang kedua adalah melakukan reboisasi untuk menjaga ketersediaan sumber daya alam air. Apa itu reboisasi? Reboisasi itu adalah melakukan tindakan penghijauan terhadap lahan atau tanah yang dirasa gersang atau gundul. Yang ketiga adalah menggunakan energi alternatif. Kalau sebisa mungkin menggunakan energi alternatif yang ada sehingga ramah lingkungan. Yang keempat adalah mencegah upaya perusakan lingkungan. Jadi sebisa mungkin kita melakukan tindakan atau perbuatan yang menjaga lingkungan tidak rusak. Dengan cara apa? Mencegah upaya perusakan lingkungan. Yang kelima adalah menjaga kelestarian flora, tumbuhan dan fauna, hewan di dalam hutan. Ini juga kewajiban kita sehingga tumbuhan dan hewan yang ada itu tetap terjaga kelestariannya.
Sekarang masuk kepada hak warga negara terhadap sumber daya alam yang ada. Yang pertama adalah memanfaatkan sumber daya alam yang ada, baik secara langsung atau tidak langsung. Berarti kita sebagai warga negara memiliki hak memanfaatkan sumber daya alam yang ada secara langsung dan tidak langsung. Apa artinya? Secara langsung itu artinya adalah memanfaatkan sumber daya alam yang ada secara langsung. Ya. Contohnya seperti apa? Memanfaatkan hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan. Kita dapat melakukan tindakan langsung memanfaatkan sumber daya alam tanah misalnya untuk dijadikan sebagai lahan pertanian, perkebunan, dan perikanan. Secara tidak langsung, contohnya adalah minyak bumi, besi, batu bara yang saat menikmatinya harus melalui proses pengolahan dulu. Ini artinya tidak langsung. Jadi mengambilnya itu melalui proses yang cukup rumit, melalui proses pengolahan lebih dahulu. Terima kasih untuk perhatiannya. Tetap semangat dan rajin belajar. Sampai jumpa lagi.